Hello guys. Today is not tour video and not mukbang video and not food review video. Just I want to talk about prior use about Korean racism toward the Indonesian girls. So I just wanted to say that also I feel really sad and ashamed about them because true I'm not Indonesian and I'm Korean, but when I saw this kind of the word and this kind of the sentence in video, I was like, wow, I don't like this kind of the person, and I just wanted to ignore first. But as a Korean, many people ask me why this kind of thing is happening in Korea, and I was like, oh, should I make a video about that, and should I talk about the truth about them? And yeah, okay, I have to tell about my opinion about the Korean racism. At first, not all Korean have a racism and not racism person, because as the Korean who living in Indonesia, I love Indonesia and I love the culture. Also, I love all of things, so that's why I living here. And also, I planning to living here for a long time. Overcoming racism by Korean is we have to do change, of course, because this is not actually first time to meet this kind of the news. Many people say that just block Kelly, and I was like really sad. And I don't want to say love me because I'm Korean. I don't want to say that. I'm just love me and support me because I'm Kelly. Yeah, that's all I want to say that. And I feel really sad. Thank you guys. Bye bye. 솔직히 저는 한국인으로서 인도네시아에서 잘 지내고 있는 학생이기 때문에 제가 이 영상을 봤을 때, 이 뉴스를 봤을 때 정말 충격적이었어요. 왜냐하면 지금 보시다시피 진짜 한국인들조차 이것을 봤을 때 진짜 깜짝 놀랄 만큼 심한 내용이 정말 많아요. 제가 입으로 담을 수 없을 만큼 심하게 이야기하고 있고, 같은 한국인으로서 진짜 약간 창피하다고 생각이 들고, 솔직히 한국인의 인종차별이 진짜 개선돼야 되는 방향이 있는 것 같아요. 사실상 많이 예전보다 많이 오픈마인드가 되어 있고 그런 건 사실이지만 사실상 몇몇 사람들은 아직도 인종차별을 가지고 있는 것 같아요. 이거를 보면. 그러면 저는 솔직히 그 사람들에게 제가 그 사람들한테 말할 수는 없겠지만, 내가 왜 인도네시아 욕해? 내가 지금 살고 있는 나라고, 지금 내가 공부하고 있는 나라고, 내가 좋아하는 나라인데 왜 네가 욕해? 왜냐하면 제가 인도네시아에서 살고 인도네시아의 콘텐츠를 만들고 있기 때문에 인도네시아에서 욕하는 것은 저를 욕하는 것도 비슷해요. 그렇기 때문에 제가 인도네시아에 살고 있는 한국인으로서 그런 사람들이 이해가 안 가고 그 사람들이 왜 욕하는지도 모르겠고, 인도네시아에 오기 전에는 인도네시아가 이렇게 행복한 나라인지 몰랐어요. 그래서 또 많은 인도네시아 사람들이 켈리를 좋아해 주기 때문에 저도 여기서 콘텐츠 크리에이터로 사는 게 너무 행복하고 유튜브를 만드는 게 너무 행복하고, 그래서 여기에서 더 살면 어떨까 이런 생각을 하고, 심지어 저 친구들은 그 민정이랑 하영이 그 친구들은 비누스 학교를 또 연장하기도 했어요. 그래서 걔네들은 1년을 더 다니기로 결정했어요. 그렇게 되었고, 저는 더 살 계획 중에 있어요. 그래서 그 정도로 인도네시아를 사랑하는 한국인들이 많고, 하지만 인종차별을 가지고 있는 한국인이 있다는 것도
그것도 사실이에요, 솔직히. 저도 모르겠어요. 왜 그런 사람들이 있는지 한국에. 이런 거에 대해서 사실 잘 말하지 않아요. 왜냐면 이런 민감한 주제를 다툴었다가 저에게도 무슨 타격이 오진 않을까 이런 걱정을 좀 많이 하기 때문에 사실 잘하지 않는데, 이번에 DM으로 좀 많은 사람들이 저한테 묻고 또 한국인으로서 이거를 인도네시아 사람들에게 말해주고 싶다. 그리고 인도네시아 사람들도 궁금해하고 저도 인도네시아 살고 있는 한국인으로서 이런 거에 대해서도 좀 말해야 되지 않을까 싶어서 영상을 만들게 되었어요. 제가 또 이렇게 한국말로 영상을 이렇게 오랜만에 계속 찍는 것 같은데, 사실 영어로 계속 쓰다가 한국말을 쓰려니까 좀 어색하기도 하고 그런데 저의 진심을 사람들이 많이 알아줬으면 좋겠다고 생각합니다. 저를 무조건 응원하라는 게 아니라 그냥 저처럼 인도네시아를 엄청 좋아하는 그런 한국인이 있다라는 것을 좀 알아주셨으면 좋겠고, 또한 제가 여기서 한국인을 많이 만나면 다들 똑같은 말을 하더라고요. 인도네시아에서 더 행복하다. 인도네시아 사람들이 한국인을 좋아해줘서 너무 감사하다. 저희는 항상 감사함을 또 느끼고 있거든요, 한국인으로서. 네, 이게 저의 오피니언이었습니다. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Pak Ade kembali mereaksi video yang masih berkenaan dengan hinaan ataupun semacam ya ketidaksukaan salah satu netizen yang berasal dari Korea Selatan yang ditulis atau disebarkan melalui sebuah web ataupun Instagram, yaitu indosarang.com. Teman-teman pasti sudah tahu kalau orang ini begitu tidak suka dengan terutama adalah agama Islam, kemudian juga wanita Indonesia yang dikatakan jelek, ya, kulitnya gelap, dia tidak suka seperti itu. Tapi justru orang-orang Indonesia, terutama wanita Indonesia yang masih muda-muda terutama, justru menggandrungi para artis-artis dari Korea. Yang jelas-jelas kita tahu bahwa artis dari Korea ini semuanya sudah wajahnya, posturnya itu sudah di upgrade ya, maksudnya sudah dirombak. Orangnya sebenarnya biasa saja, ya. Hidungnya pesek, ada yang hidungnya pesek, tapi mereka operasi plastik. Kemudian dagunya atau tulang rahangnya lebar, kemudian mereka operasi plastik juga, dikecilkan, dibikin seolah-olah dia menjadi cute, ya. Kemudian dari alis dan lain-lain, ya hampir semua, termasuk matanya juga, ya, itu semuanya dioperasi plastik. Bibirnya juga sama, baik yang wanita ataupun yang pria, mereka melakukan operasi plastik. Jadi apa yang dilihat oleh orang-orang kita, gadis-gadis kita, remaja kita terhadap artis-artis Korea itu seolah-olah satu hal yang luar biasa, yang patut dicontoh, yang patut dijadikan idola. Padahal sebenarnya hal seperti itu satu hal yang menurut Ade keliru ya. Kenapa tidak bangga dengan kualitas dari diri kita sendiri, ya? Kita berkulit gelap, ya nggak masalah kulit gelap, maka tonjolkanlah kulit gelap tersebut, sehingga menjadi suatu ikon, menjadi suatu hal yang menarik buat orang-orang dari luar negeri. Karena faktanya, buktinya, banyak bule-bule yang berasal dari Eropa, terutama di daerah Rusia, Jerman, itu justru menginginkan kulitnya itu coklat seperti orang-orang Indonesia. Mereka berkulit putih tetapi menginginkan kulitnya adalah coklat seperti Indonesia, tapi nggak pernah berhasil, selalu gagal. Ya, nah inilah yang seharusnya menjadi kebanggaan. Justru kalau kita sebaliknya, orang kulitnya gelap menggunakan whitening supaya kulitnya menjadi putih. Nah lebih baik jangan menggunakan whitening, tapi gunakanlah semacam untuk membuat glowing kulitnya, sehingga walaupun kulitnya itu coklat tapi karena terawat ya terlihat glowing, sehingga memancarkan inner beauty-nya muncul ya. Nah ini yang harus ditumbuhkan, karena di Korea sendiri ya
mereka yang akan menjadi artis di Korea, baik itu laki-laki atau perempuan, ketika warna kulitnya tidak putih, jadi putihnya itu putih kusem ya, kalau tadi bilang ya, itu yang nggak diterima, karirnya akan jatuh, nggak akan berkembang karirnya. Maka mereka berlomba-lomba mati-matian orang yang kulitnya ini nggak putih, berusaha untuk merubah supaya kulitnya putih dengan berbagai macam cara. Ya karena kita tahu bahwa persaingan kehidupan mereka itu adalah urusannya dunia. Jadi surga mereka itu adalah di dunia, kenikmatan mereka adalah di dunia. Ya, beda dengan kita orang-orang Indonesia, terutama yang beragama Islam, kita hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan di surga. Nah ini yang harus dicamkan ya, yang harus diingat oleh orang-orang Indonesia. Nah berkenaan dengan ini ada salah satu YouTuber asal Korea yang namanya adalah Kelly dan mempunyai channel yang bernama juga Kelly Korea kalau tidak salah nama channelnya, dan sudah bertualang di beberapa negara ya. Yang Pak diingat itu adalah ke Malaysia dan juga ke India, dan terakhir dia ke Indonesia. Nah, selama di Malaysia ataupun di India, dia hanya singgah beberapa minggu atau mungkin 1 bulan. Tetapi di Indonesia, semenjak kedatangannya dia kurang lebih sudah mencapai 3 bulan ya berada di Indonesia. Artinya ini menunjukkan bahwa dia merasa bangga dan merasa senang untuk bisa tinggal di Indonesia. Terbukti dia bisa tinggal sampai 3 bulanan ya. Nah, tentu ini adalah satu hal yang menarik tentunya, tetapi bukan itu yang Pak dibahas. Ini hanya sekilas saja. Mungkin ada beberapa dari netizen yang juga mengikuti dari video-video dari Kelly ini, tentu sudah mengenalnya, tetapi mungkin dari yang mendengar ataupun menonton video Pak D ada yang belum mengenal atau mengetahui si Kelly ini ya. Memang dia asli dari Korea dan dia tidak begitu lancar bahasa Indonesianya, mungkin ya sangat minim, jadi komunikasinya banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, orangnya ceria, kalau kalian tonton ya di video-videonya ya, kalau istilahnya itu mungkin ekstrovert ya, terlalu percaya diri. Nah, berlawanan dengan yang introvert. Nah, inilah ciri dia ya. Padi baru tahu kalau ada orang Korea yang begitu ekstrovert ya, karena YouTuber dari Korea yang lainnya tidak se-ekstrovert dari si Kelly ini. Nah, baru kali ini Padi melihat dia membuat satu video, kemudian dipublish. Dia tidak selincah, tidak seceria biasanya. Ini kelihatan serius dan kelihatan agak sedih. Ya, dari video yang dia tayangkan kali ini. Nah, video ini dia jelas merasa ada rasa marah, ada rasa kesal, ada rasa khawatir, dan juga merasa punya tanggung jawab dan beban moral mungkin ya, karena ada salah satu netizen atau mungkin lebih dari netizen yang ada di Korea, yang mungkin juga tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia, justru menghina agama dan juga orang Indonesia. Nah, di sini dia merasa terpukul dan dia merasa cemas sekali. Kenapa peristiwa ini terjadi? Dan dia tidak mengharapkan ini terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya rata-rata juga orang Korea juga banyak juga yang tidak seperti itu, tidak diskriminatif, ya, tidak rasis. Tapi gara-gara 1-2 orang yang seperti ini kemudian publish dan terkenal atau viral, akhirnya orang-orang Korea yang justru suka dengan Indonesia, justru yang tidak suka yang namanya rasisme, mereka merasa terpojokkan. Dan mereka tentu merasa khawatir, terutama yang masih berada di Indonesia, mereka khawatir. Kenapa? Karena mereka tinggal di Indonesia, walaupun untuk sementara, kemudian juga mencari rezeki di Indonesia melalui channel-channel YouTube-nya, ini pun akan merasa khawatir. Kenapa khawatirnya? Karena orang-orang Korea pun tahu, kalau netizen Indonesia ini kalau sudah bergerak, ini akan membuat lumpuh ya para YouTuber dari negara lain, dan itu sudah terbukti. Inilah yang mereka salah satu takutkan gitu ya. Kemudian juga masalah mungkin ini ya lebih ke pribadi ya. Tentu dia juga akan sedih juga ketika karena sudah senang di Indonesia, sudah bahagia di Indonesia, lalu tiba-tiba harus
kembali ke negaranya atau ke negara lain hanya gara-gara ulah dari netizen Korea yang melakukan hal-hal yang tidak disenangi atau tidak disukai ini. Nah, kita juga tidak mengharapkan, Pak Ade sendiri secara pribadi berpendapat bahwa tindakan itu adalah tindakan perorangan, bukan negara Korea yang mengatakan seperti itu, ya. Tetapi ada perorangan dan itu juga biasa terjadi dengan negara-negara yang lainnya. Hanya saja kita sebagai bangsa yang memang bangsa yang mempunyai rasa gotong royong, mempunyai jiwa nasionalis juga yang tinggi, ketika ada sesuatu yang menyinggung kita yang memang tidak berdasar, maka kita pun akan dengan persatuan, dengan gotong royong akan kembali ya menyerang ataupun istilahnya membalas dari apa yang dikatakan itu dan menolak komentar-komentar negatif tersebut dengan fakta-fakta yang ada. Nah, yang kita tidak inginkan adalah ketika nanti justru ya ada permintaan ataupun ada semacam keinginan dari orang-orang Indonesia, netizen Indonesia untuk memblok semua channel-channel dari YouTuber yang berasal dari Korea Selatan. Nah, Pak Ade berharap hal ini tidak terjadi dan juga ini yang dikhawatirkan oleh para YouTuber dari Korea Selatan karena mereka mayoritas penggemarnya, subscribernya, penontonnya adalah dari Indonesia, maka mereka wajar merasa khawatir seperti ini. Dan Pak Ade berharap kita sebagai netizen, sebagai penonton yang juga banyak menonton dari channel-channel asal Korea Selatan, ini juga bersikap untuk bijak ya bahwa kita tidak boleh istilahnya dalam agama juga dilarang ya untuk mengejar seluruh kelompok padahal yang berbuat jelek adalah hanya satu orang saja karena ini juga menyangkut dengan yang namanya nafkah buat orang-orang tersebut ya berhubungan dengan mata pencarian buat orang-orang tersebut. Dan mereka selama ini juga berkelakuan baik selama mereka membuat video-video di Indonesia. Dan ini sebenarnya adalah menjadi ajang promosi gratis buat negara kita untuk memajukan pariwisata, baik itu dari sisi seni, budaya, ataupun kehidupan sehari-hari di Indonesia. Nah, daripada ini aja, nah mungkin dari teman-teman ada yang mau komentar, silakan tulislah di kolom komentar. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita juga bahwa kita sebagai orang, sebagai manusia yang beragama dan beradab bisa memaafkan orang-orang atau mereka-mereka yang mungkin ya secara sepihak mengatakan hal-hal yang justru menghina kita ataupun agama kita. Mudah-mudahan ini adalah menjadi ladang pahala buat kita semua dengan besar hati, dengan suatu keikhlasan untuk bisa tetap melanjutkan hubungan baik dengan orang-orang Korea yang memang berikhtiar atau berniat baik. Tentu yang berniat tidak baik, kita juga wajib untuk menegurnya ya. Nah, daripada ini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.